Baik, saudara sekalian, kita mulai. Ini sudah 64 ya. Sudah siap semua? Siapa? Siapa? Oke, baik. Siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera baik saudara sekalian. Sebelum saya membicarakan materi yang untuk malam hari ini, ya, malam hari ini saya berencana untuk membicarakan tentang paragraf, ya, paragraf. Jadi minggu yang lalu kita sudah bicarakan tentang kalimat, ya. Jadi ejaan sudah, kemudian kalimat sudah, kemudian paragraf, ya. Kemudian sebelum bicarakan paragraf, saya ingin melihat satu dua pekerjaan Anda tentang ejaan, ya, tentang ejaan. Karena tentang kalimat sampai ini tadi belum berhasil saya temukan, ya, baru bisa menemukan pekerjaan Anda tentang ejaan. Ini salah satu contoh pekerjaan teman Anda. Ya, jadi perintahnya itu kan mencari satu karya tulis ilmiah, ya, baik itu makalah maupun artikel, kemudian mencermati penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dalam karya tulis ilmiah itu, ya. Kemudian pada setiap bagian yang menggunakan kaidah ejaan itu kemudian diberi nomor, ya. Jadi seperti ini sebenarnya nomornya harusnya di superscript, ya. Jadi di tapi ini pakai PDF ya, tidak bisa saya. Jadi ini ditaruh di agak ke atas begitu sehingga bisa terlihat dengan jelas, ya. Tapi okelah, ya, yang sudah dikerjakan seperti ini dan saya masih bisa mengenali nomor-nomornya. Ini nomor 1, kemudian ini nomor 2, kemudian nomor 3, mana nomor 3? Ya, ini mungkin nomor 7 maksudnya. Kemudian ini nomor 11, ya. Kemudian apa tidak diurutkan, ya. Pada sebenarnya lebih mudah kalau kemudian nomornya diurutkan, ya. Ini 14 di sini. 14. Kemudian ini 15, ya. Kemudian ya ini 12, ya. Ya, lebih mudah diurutkan, ya. Jadi nanti mencarinya juga mudah, ya. Karena ini kan kemudian di bawah ini mestinya kan kemudian diberikan penjelasan. Nah, ini penjelasannya seperti ini, ya. Satu, penggunaan huruf kapital, ya, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 dan seterusnya. Tapi sebenarnya kan kemudian kita harus mencari ini. Jadi F1 huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat, ya. Ini mestinya kan kita mencari di naskahnya tadi yang sudah diberi nomor tadi, ya, yang diberi nomor tadi. Jadi mestinya ini nomor 1 ini, ya. Jadi ini karena sudah ada nomor 1, maka kemudian di bawah ada penjelasan untuk nomor 1 ini, ya. Kemudian ini nomor 2, maka di bawah mestinya ada nomor 2 yang menjelaskan S ini, ya. Yang menjelaskan S ini. Kemudian nomor 3-nya mestinya setelah ini. Jadi ini 1, 2, kemudian 3 begitu, atau 1, 2, 3 mestinya begitu, ya. Sehingga ketika saya membaca penjelasannya di bawah, saya kemudian mencari tagnya yang mana itu. Jadi seperti ini, F4 huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama, nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Nah, di naskahnya yang mana ini? Nah, ini menjadi kesulitan untuk mencari, ya. Kesulitan untuk mencari. Jadi sebenarnya itu yang saya maksud. Yang mungkin
Apa itu? Mungkin saya carikan contoh satu lagi ya. Halo. Bentar, saya carikan contoh satu lagi. Nah, ini. Sudah kelihatan ya? Sudah terlihat? Halo. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini ada A2. Kemudian ini ada F1. Ini A1. Ini B12. Ini 13. Ya, coba kita lihat penjelasannya di bawah bagaimana. Ya, nah ini penjelasan ya, penjelasan 1 F1, 2 F6, 3 F10. Nah, ini mestinya akan kemudian saya akan mencari yang nomor 1 itu yang mana. Nah, nomor 1 itu yang mana. Nah, ini menjadi saya kesulitan juga ini mencari mana yang dimaksud SF5. SF5 ini apa ini ya? Ya. Nah, ini kan menjadi sulit ya untuk mengecek ya. Untuk mengecek untuk menghubungkan antara ini dengan penjelasan yang dibuat ya. Penjelasan dibuat. Dan asma ama. Ya. Jadi Anda paham yang saya maksud ya. Jadi ketika Anda memberikan penjelasan seperti ini ya, maka saya akan mencari yang dimaksud nomor 1 ini ada di mana ini di tagnya atau di naskahnya. Kemudian nomor 2 ini yang Anda sebut dengan F6 ini huruf kapital sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Ini di tagnya di mana ini? Mestinya kan saya akan mencari tag yang ditandai dengan nomor 2 ya, nomor 2. Tetapi di sini di tagnya ini saya kesulitan mencari nomor 2 itu yang mana. Nah, seperti itu. Ya kan? Nah, beberapa yang saya buka ini saya masih mengalami kesulitan untuk menemukan yang sesuai dengan yang saya maksudkan. Nah, ini ada lagi, coba saya lihat ya. Oh ya, ini sayang sekali tulisannya tidak jelas. Sebentar. Oh, saya stop dulu. Ya, silakan. Kalau misal disertakan juga kalimatnya dalam penjelasan tersebut, apakah boleh, Pak? Tolong diulangi, suaranya kok bergema ya. Kalau misal disertakan juga dalam penjelasan tersebut, kalimatnya disertakan dalam penjelasan tersebut. Oh, begitu. Ya, kalau sudah dilakukan seperti itu ya apa boleh buat. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih efektif ya, seperti yang saya sebutkan di dalam tugasnya ya. Saya sebutkan dalam tugasnya. Coba saya buka ya perintahnya ya.
Saya akan terima semua yang telah Anda kerjakan ya. Nanti semuanya akan saya lihat ya. Cuma coba kita lihat lagi sebenarnya apa tugasnya itu bunyinya bagaimana. Sebentar saya buka dulu ya. Nah, saya cari dulu tugas EYD. Bentar, masih proses membuka. Nah, ini memang nah ini jadi saya perlihatkan lagi tugasnya ya. Tugas EYD. Nah, ini kan tugasnya ini kan ya. Jadi tugasnya itu mulai nomor 3 ini ya, cermati pemakaian EYD pada makalah tersebut khususnya pokok kaidah FGH ya, pada bagian 1 itu FGH, pada bagian 2 itu FHI, pada bagian 3 itu ABCD JKLM ya. Jadi kan kemarin saya sudah jelaskan bahwa dalam POEBI atau dalam EYD yang edisi 2009 itu sistematikanya terdiri atas atau terbagi menjadi 3 bagian ya. Bagian 1 ya ada sekian pokok kaidah ya, tapi saya hanya minta Anda mencermati untuk pokok kaidah FGH. F itu pemakaian huruf kapital, G itu pemakaian cetak miring, kemudian H itu pemakaian cetak tebal. Kemudian bagian 2 itu FHI, ya saya lupa itu apa, perlu dilihat lagi. Kemudian bagian 3 itu pokok kaidah ABC, D, JKLM. Ya. Kemudian beri nomor setiap butir kaidah ejaan ya yang ada pada makalah tersebut. Ya. Jadi misalnya naskahnya ini ya, misalnya naskahnya ini yang saya blok ini ya naskahnya. Kemudian ketika Anda membaca naskah ini kan kita melihat ada penerapan kaidah-kaidah ejaan ya. Jadi misalnya ini huruf kapital ini diatur di dalam kaidah ejaan itu ya. Maka ini kemudian diberi nomor 1 ya. Kaidah mana yang mengatur nanti kita cari ya di penjelasannya di bawah ya, nanti kita cari, tapi ini kita tandai dulu ya, kita tandai dulu ini yang akan kita cari nanti kaidahnya yang mana ya. Kemudian ada lagi ini huruf kapital di sini ya, huruf kapital yang ini mestinya diatur oleh nomor kaidah yang berbeda ya daripada yang ini, daripada yang pertama ini ya. Maka ini kita beri nomor 2. Nanti kita beri penjelasan di bawah ya, bahwa K yang ada di sini ini diatur oleh kaidah yang berbeda ya dibandingkan dengan D yang ada di sini ya, itu kaidahnya berbeda. Kemudian ini ada koma di sini ya, ada koma ya, ada koma ini pasti diatur oleh kaidah yang berbeda dibandingkan dengan nomor 1 dan nomor 2 tadi ya. Nomor 1 ini ya tentang huruf kapital, nomor 2 ini juga tentang huruf kapital. Nah, ini diatur pada pemakaian tanda baca ya, khususnya tanda koma ya. Maka ini kita beri nomor 3 dengan maksud nanti di bawah di sini di penjelasan ini kita cari kaidah yang mengatur pemakaian tanda koma ini ya. Begitu seterusnya ya, ini 4 ya dan seterusnya ya. Jadi pada bagian naskah itu kita beri nomor-nomor ya, dengan maksud nanti pada setiap bagian yang kita beri nomor itu kita berikan penjelasan sesuai dengan nomornya ya. Jadi kalau ini nomor 1 maka kita berikan penjelasan pada nomor 1 ini
ya kita cari kemudian di kaidah ejaan, ya di kaidah ejaan, ya kita kemudian membuka itu pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, kemudian kita cari, ketemulah pada bagian F1, ya pada bagian 1 F1 pada halaman 5, ya pada halaman 5 bunyi kaidahnya, ya huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Nah, cocok ya dengan yang ini, cocok ya, cocok. Terlihat ya, yang saya tandai blok itu terlihat ya? Terlihat, Pak. Ya, terlihat ya, terlihat. Jadi nah, ini yang saya beri tanda nomor 1 ini, kemudian saya berikan penjelasan nomor 1 di sini ya. Penjelasannya saya carikan pada kaidah ejaan bahasa Indonesia ya. Ya, ketemunya pada pokok kaidah F, kaidah nomor 1 pada halaman 5 ya. Bunyi kaidahnya ini, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat ya. Itu. Nah, kemudian yang nomor 2 ya, nomor 2 ini huruf kapital juga, tapi saya beri tanda nomor 2 ya. Saya berikan penjelasan di sini di nomor 2 ya. Saya cari di pedoman ejaan ya, ketemu pada pokok kaidah F huruf kapital pada kaidah nomor 10 ya. Jadi F10. F10 itu terdapat pada halaman 11 ya. Pada halaman 11 pada pedoman ejaan itu ya. Bunyinya kaidahnya bagaimana? Bunyi kaidahnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan serta nama dokumen resmi, kecuali kata seperti dan ya. Jadi maksudnya ini kecuali kata seperti kata penghubung, kata depan dan partikel. Nah, jadi cocok ini dengan ini ya. Ya. Jadi yang di naskah yang saya beri tanda nomor 2 itu mendapatkan penjelasan kaidah di sini. Ya. Di sini. Nah, jadi dengan demikian meskipun ini naskahnya panjang misalnya, maka dengan mudah saya menemukan ya mana bagian naskah yang akan diberi penjelasan, kemudian penjelasannya mana, itu mudah ditemukan. Karena nomornya ini dibuat superscript ya, jadi ditulis di atas ini namanya superscript ya. Jadi penulisan yang lebih ke atas ya, lebih ke atas dari naskah ya. Jadi semua bisa kan membuat superscript seperti ini, bisa kan ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi angkanya di blok begini. Insya Allah, Pak. Oke. Kemudian di sini ada font ya. Ada font, kemudian di sini ada superscript ya. Superscript. Jadi ketika ini diklik ya, diklik maka bagian yang di blok ini akan menjadi superscript, yaitu dicetak lebih kecil dan naik kira-kira setengah spasi ya. Tidak sampai mungkin ya, seperempat spasi barangkali ya. Pokoknya naik sedikit sehingga dengan mudah kita lihat oh ini yang dimaksudnya. Ini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Dengan mudah kita temukan ya. Kita temukan penomoran itu dan itu urut. Dari sini ini 1, 2 ya, urut 3, 4 dan seterusnya. Sehingga nanti di sini juga urut. Ya, nomor 1 penjelasannya mana, nomor 2 penjelasannya mana, nomor 3 penjelasannya mana dan seterusnya ya. Itu urut seperti itu ya. Itu ya. Nah, mestinya mengerjakannya seperti itu ya. Seperti itu, dan dari beberapa contoh yang saya sebutkan tadi sebenarnya ada yang sudah mendekati seperti itu. Tetapi pada kenyataannya saya masih sulit untuk menemukan mana yang dimaksud itu ya. Atau mungkin saya
tunjukkan lagi ini ya, punyaan Adinda Ayu dan Faruk Maulana, barangkali bisa memberikan penjelasan ya, agar kemudian saya juga paham ya. Jadi sebentar ini saya stop share dulu, kemudian saya ganti punyaan. Nah, ya. Adinda Ayu ada? Sama siapa ini? Faruk Maulana? Iya, Pak. Ada ya. Ya, ini maksudnya ini bagaimana? Ini ada A2 di sini, kemudian ada F1 di sini ya. Kemudian B12 di sini. Anda bisa memberikan penjelasan? Niku yang A1, F1, A1 itu untuk penjelasan EYD-nya, Pak. Apa di bawahnya itu ada namanya. Oke, ya. Terus oke. untuk yang kesalahannya di yang ada tulisannya SF-nya itu. SF. Nah, SF ini apa maksudnya? Itu yang salah, Pak. Oh, begitu. Oke. Nah, Nggih. salah ini S5 ya. F5. Nggih. Terus nanti di bawah saya mencarinya bagaimana? Scroll ke bawah. Oke ya, scroll bawah ya. Punten. Jadi SF5 ya, SF5. Nggih. Nah, SF5. Ini maksudnya. Oh, bukan. Ini sama SF5 ya. Ini mungkin ya. Nggih, mulai dari penjelasan itu. Oke. F5. Ini kan F toh. Nggih. Yang F5 mungkin masih di bawah ya. Nggih, penjelasannya yang ada tulisannya SF. Oh, SF. Oke, Nggih. ya, SF. Oh, ini ya. SF5. Oh, ini ya. SF5 mengacu ke pokok kaidah G1. Oke, yang memotivasi Jawa muat. Oke. Oh, ini contoh-contoh kesalahannya ya. Nggih. Oke, ya, ini contoh-contoh kesalahannya seperti ini. Jadi ini pembetulannya barangkali ya. Jadi ini harus dicetak miring begitu ya. Oke, ya. Oke. Ya, saya berusaha untuk memahami bagaimana cara Anda mengerjakan tugas yang saya berikan itu ya. Jadi apapun bentuknya, kalau nanti saya bisa paham, maka itu saya ya paham ya begitu. Oke, jadi kalau ada S-nya ini berarti salah ya. Artinya yang di tag itu salah ya, kemudian dibetulkan begitu ya. Nggih. Oke, oh ini mengacu pada pokok kaidah F6 ya. Begitu. Oke, kemudian ini F1 ya, mengacu pada pokok kaidah F1 ya. Oke, jadi di naskah mestinya ada yang diberi nomor SF1 ya, SF1. Oke ya. Ya, karena ini tidak ada dalam tugas, maka saya perlu bertanya, perlu mendapatkan penjelasan. Oh, jadi sebenarnya ini ada SF5 ini kesalahan ejaan yang ada dalam naskah ya. Kemudian ada B1 ya. B1, kemudian ada B3 ya. Kemudian ada B4. Ini berarti di bawah nanti harus saya cari di B ini maksudnya ya. Oke ya. Oke ya. Jadi B1 tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Oke ya. Jadi ini saya kira bisa saya cek nanti ya, kalau memang ini benar ya berarti benar. Kemudian B10 ya, B10 ya. Ada B4, B10. Belum ketemu. B12 ya, B1, B3, B4 ya. Kemudian B8,
Ya, ada B8. Kemudian oke, ada B8. Saya lihat dulu B8 ya. B8. B8. Nah, ini B8. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Nah, itu tadi B8. Coba kita lihat B8 tadi. Oh ya, ini dipakai untuk memisahkan alamat ini ya. Alamat ya. Jadi ruangan kantor di 100 Hamilton Avenue ya. Avenue, kemudian ini komanya ini B8 ini yang memisahkan antara unsur-unsur alamat ya. Jadi ini mungkin nama jalan ini kemudian dipisahkan dengan nama tempatnya ya. Jadi ini fungsi tanda koma di sini adalah seperti itu. Oke. Ya. Ya. Baik. Jadi saya akan kembali ke tugasnya lagi. Ya. Oke, sudah kelihatan ya tugasnya ya. Sudah, Pak. Ya. Jadi yang baru saja kita lihat pekerjaan teman Anda itu tampaknya menggabungkan antara tugas nomor 3 dan nomor 4 ya. Nomor 3 dan nomor 4. Jadi nomor 3 itu mencari kaidah, kemudian tugas nomor 4 itu menemukan kesalahan ya yang ditandai dengan S tadi ya, kesalahan ya. Kemudian yang tidak ditandai dengan S seperti B1, B2, B3 dan seterusnya tadi itu berarti untuk mengerjakan tugas yang nomor 3 ya, nomor 3. Ya, tapi dengan cara yang agak berbeda dengan yang saya contohkan di sini ya. Oke, tidak masalah, tetapi itu saya bisa memahami setelah Anda memberikan penjelasan. Ya. Nah, itulah jadi bahasa tulis itu memang begitu karena antara penulis dengan pembacanya itu tidak bertemu pada saat itu. Nah, ini kebetulan bisa bertemu ya, jadi bisa minta penjelasan. Tetapi secara umum ya sifat bahasa tulis itu sedapat mungkin tidak memerlukan pertemuan antara penulis dan pembaca. Oleh karena itu, bahasa tulis harus ditulis cermat-cermatnya agar kemudian pembaca bisa memahami dengan pemahaman yang sama dengan maksud penulisnya ya. Jadi antara penulis dan pembaca itu sedapat mungkin mempunyai pemahaman yang sama tentang tulisan itu ya, tentang tulisan itu. Jadi seperti ini ya. Seperti ini misalnya antara saya penulis tugas ini dengan Anda pembaca yang membaca tugas ini mestinya mempunyai pemahaman yang sama tentang yang saya tuliskan ini. Nah, itu bahasa yang efektif itu ya, atau kalimat yang efektif itu adalah seperti itu, yang bisa memberikan pemahaman yang sama antara penulis dengan pembaca tanpa harus bertemu ya. Itu bahasa tulis yang bisa dikatakan efektif ya, efektif ya. Nah, maka tugas kita kalau kita sedang menulis apapun itu, terutama dalam konteks mata kuliah bahasa Indonesia ini, ketika kita menulis karya tulis ilmiah ya, maka antara penulis Anda yang menulis karya tulis ilmiah dengan pembaca, siapapun pembacanya, sebaiknya mempunyai pemahaman yang sama antara Anda dengan pembaca itu. Nah, kalau tulisan Anda sudah bisa memberikan pemahaman seperti itu, maka tulisan Anda itu bisa dikatakan bahasa yang efektif ya, bahasa yang efektif. Jadi minggu yang lalu kita bicara tentang kalimat efektif ya. Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat
yang bisa memberikan pemahaman yang sama antara penulis dengan pembacanya, ya. Maka itu kalimatnya akan jadi efektif. Ya. Nah, dan salah satu syarat agar kalimat itu efektif, ya, kalimat itu harus benar, ya. Kalimat itu harus mengikuti kaidah tata bahasa Indonesia, khususnya kaidah tentang penulisan kalimat. Ya. Jadi subjeknya, predikatnya, objeknya itu jelas, ya. Kalimat itu mempunyai subjek, predikat, objek, dan fungsi yang lain yang diperlukan, keterangan misalnya, yaitu dengan benar. Maka kalau unsur-unsur kalimat itu sudah dipenuhi dengan benar, ya maka kemungkinan kalimat itu akan menjadi kalimat yang efektif. Kalimat efektif seperti itu. Mengapa saya katakan kemungkinan? Karena masih ada syarat-syarat yang lain seperti kesepadanan, keparalelan, dan seterusnya. Oke, baik. Saya kira itu sesi pertama pertemuan malam hari ini. Ya, saya ingin melihat dan menunjukkan kepada Anda beberapa pekerjaan teman Anda, ya, berkaitan dengan tugas ejaan bahasa Indonesia. Nah, sekarang masih ada waktu 1 jam kira-kira, ya. Saya akan membicarakan tentang paragraf, ya, paragraf. Ya, sebelum saya lanjutkan, ini saya sudah mendapatkan jadwal UTS, ya. Jadi minggu depan UTS, jadwal UTS kita tanggal 29 hari Kamis. Semua sudah mendapatkan jadwalnya? Ereng, Mbak. Oh, belum ya? Belum ya. Jadi saya baru menerima tadi siang, ya, jadwal UTS untuk bahasa Indonesia itu hari Kamis, ya, hari Kamis tanggal 29 April, jamnya ya lupa saya jamnya, jadi harus mencari lagi di WA, ya. Nanti saya beritahukan, ya, melalui grup WA, ya, tentang jadwal itu. Meskipun besok atau kapan itu Anda pasti juga akan mendapatkan jadwalnya, ya. Nah, jadi nanti untuk UTS, ya, materi yang akan saya gunakan sebagai materi UTS, ya, itu mulai dari yang pertama, ya, sejarah bangsa dan bahasa Indonesia, kemudian kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, kemudian bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian EYD, ejaan bahasa Indonesia, kemudian kalimat efektif, dan malam hari ini kita akan bicarakan tentang paragraf, ya, tentang paragraf. Nah, materi paragraf malah belum saya buka dulu materi paragraf untuk kita bicarakan. Paragraf. Nah, paragraf, ya. Jadi sama dengan ejaan, kemudian kalimat, ya, paragraf ini juga merupakan materi yang sudah dibicarakan dengan rinci, ya,
di dalam pelajaran bahasa Indonesia di SMA ya, di SMA. Nah, pada malam hari ini saya juga hanya akan mengingatkan kembali tentang materi itu, kemudian nanti saya berikan tugas-tugas latihan ya, tugas latihan untuk menulis paragraf yang sesuai dengan apa kaidah ya, kaidah penulisan paragraf yang baik ya, dengan harapan nanti setelah UTS ya kita akan membicarakan tentang penulisan karya tulis ilmiah ya, mungkin karya tulis ilmiah yang pendek-pendek saja seperti makalah ya, atau tugas mata kuliah ya, mungkin makalah ya nanti ya, makalah. Nah, makalah ya atau karya tulis ilmiah apapun itu juga akan terbagi ke dalam bagian-bagian, dan bagian yang ada itu antara lain juga ada yang berupa paragraf, ada yang berupa kalimat-kalimat. Nah, paragraf ya, paragraf itu ya ini beberapa pengertian tentang paragraf ya. Paragraf itu ada yang menyebut sebagai karangan mini ya. Karangan mini itu karangan yang pendek ya, karangan yang pendek ya. Atau definisi yang kedua, paragraf adalah satuan bahasa tulis ya, satuan bahasa tulis yang terdiri atas beberapa kalimat yang tersusun secara runtut logis dalam satu kesatuan ide yang tersusun secara lengkap, utuh dan padu ya. Kemudian definisi yang ketiga, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas jumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Nah, kelihatannya ini yang ketiga ini yang paling jelas definisinya ya. Definisi yang paling jelas itu. Ya, jadi coba kita fokuskan ke definisi yang ketiga ini. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Artinya, ya, paragraf yang baik, ya, paragraf yang baik itu di dalamnya harus terdiri minimal 2 kalimat, ya, minimal 2 kalimat. Ya, jadi ada kalimat yang berisi pikiran utama, ya, pikiran utama, kemudian ada kalimat yang berisi pikiran penjelas, ya, yang memberikan penjelasan terhadap kalimat utama tersebut, ya. Nah, paragraf yang baik, ya, itu tidak terlalu pendek, ya, dan tidak terlalu panjang, ya. Jadi artinya pendek dan panjang itu diukur dari jumlah kalimat yang ada di dalamnya. Jadi kalau paragraf itu terdiri atas 1 kalimat, ya itu bukan paragraf, ya, itu bukan paragraf. Kalau paragraf itu terdiri atas 2 kalimat, ya itu terlalu pendek, ya, terlalu pendek. Meskipun mungkin ada paragraf yang terpaksa hanya terdiri atas 2 kalimat, mungkin ada, ya, tetapi secara umum, ya, secara umum paragraf yang baik itu terdiri atas, ya, yang disarankan itu sekitar 5, ya, 5 kalimat sampai 7 kalimat, ya, 5 kalimat sampai 7 kalimat, bergantung pada panjang pendeknya masing-masing kalimat. Kalau kalimat itu rata-rata terdiri atas kalimat majemuk, ya, kalimat majemuk campuran misalnya yang terdiri atas 3 kalimat tunggal atau lebih, ya, maka 5 kalimat dalam 1 paragraf itu saya kira sudah cukup, ya, sudah cukup. Tapi kalau kalimatnya itu adalah kalimat-kalimat tunggal, ya, dan kemudian hanya dengan 1 atau 2 kalimat majemuk, ya, kalimat majemuk yang terdiri atas 2 kalimat tunggal, ya, maka 7 kalimat saya kira itu masih mudah untuk dipahami, ya, masih mudah untuk dipahami. Karena kalau paragraf itu terlalu panjang, ya, kalimatnya terlalu banyak, maka kemudian kita akan sulit untuk menentukan mana pikiran utama, ya, dan mana pikiran penjelasnya. Ya, ini akan sulit, ya.
untuk mencari itu ya. Jadi setiap satu paragraf itu yang baik hanya mengandung satu satuan informasi ya. Jadi hanya ada satu pokok pikiran ya. Paragraf yang baik itu hanya mengandung satu pokok pikiran, dan pokok pikiran itu biasanya ditempatkan pada kalimat utama ya. Ada yang menyebut kalimat utama, ada yang menyebut kalimat topik ya, kalimat topik ya. Anda pernah mendengar ya istilah kalimat topik ya? Halo? Halo. Oke, Bapak. Ya, Iya, Pak. istilah yang pernah Anda dengar kalimat topik ya. Baik ya, jadi kalimat topik itu kalimat yang berisi pokok pikiran atau pikiran utama ya. Kemudian ada kalimat penjelas ya. Jadi kalimat topik itu ya sebaiknya satu kalimat saja ya. Satu kalimat saja yang bisa diletakkan di bagian pertama ya, di nomor urut pertama atau di bagian akhir ya. Jadi yang paling banyak dilakukan yaitu kalimat topik itu diletakkan pada kalimat pertama ya. Kalimat pertama. Mengapa? Karena kalimat topik itu nanti akan menjadi pengendali ya, yang akan mengendalikan kalimat-kalimat berikutnya ya. Mengendalikan bagaimana? Kalimat-kalimat berikutnya itu haruslah kalimat-kalimat yang memberikan penjelasan terhadap kalimat utama ya, seperti itu ya. Jadi karena kalimat-kalimat berikutnya itu hanya menjadi penjelasan, maka secara keseluruhan kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf itu hanya membicarakan satu pokok pikiran ya. Hanya membicarakan satu pokok pikiran. Nah, itu paragraf yang baik ya, paragraf yang baik. Baik, kemudian ciri-ciri paragraf ya, ciri-ciri paragraf ini ada beberapa ciri yang disebutkan di sini, ada 4 ciri ya, ada 4 ciri. Ya, ciri yang pertama, kalimat pertama menjorok ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan biasa. Jadi misalnya makalah, skripsi, tesis, disertasi, ya ini ciri bentuknya ya, ciri bentuknya. Jadi dari segi bentuk tulisan ya, maka paragraf itu bisa dikenali pada kalimat pertama menjorok masuk ya 5 ketukan ya. Sebenarnya kalau ini menggunakan istilah ketukan ya, ketukan ini hubungannya dengan mesin ketik manual ya, dengan mesin ketik manual. Jadi mesin ketik manual itu setiap karakternya itu panjangnya sama ya. Jadi mulai dari huruf kapital ya, huruf A, huruf I dan seterusnya itu panjangnya di dalam naskah itu sama ya. Tetapi ketika kita menggunakan komputer ya, menggunakan komputer, laptop, maka masing-masing karakter itu panjangnya berbeda-beda ya. Panjangnya berbeda-beda. Nah, maka kemudian istilah menjorok ke dalam ini kemudian tidak dihitung 5 ketukan, tetapi kalau wah ini sayangnya bukan Word ya. Kalau Word di atas di sini kan ada penggarisnya ya. Bisa membayangkan ya, di atas ini ada penggaris ya. Ya, ada penggaris ya, dan penggaris itu kemudian ada 0, 1, 2 dan seterusnya, dan dalam satu interval itu di situ ada 4 strip. Nah, jadi 5 ketukan ini kemudian di dalam komputer ya diganti dengan 5 strip ya, 5 strip ya. Saya tidak bisa berpindah-pindah dengan cepat ini ya. Jadi 5 strip. Jadi satu angka itu 4 strip ya, maka kemudian ditambah 1 strip ya, 5 strip. Jadi kalimat pertama menjorok ke dalam 5 strip ya, atau 5 ketukan. Kalau jadi sekarang tidak ada yang menggunakan mesin ketik manual ya, semua menggunakan komputer. Nah, itu dari segi bentuknya ya, dari segi bentuknya.
Kemudian ciri yang kedua, ini dari segi isinya, dari segi isinya, paragraf menggunakan pikiran utama atau gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Ya. Jadi dalam satu paragraf itu ada pikiran utama, ya, ada pikiran utama yang diungkapkan dalam kalimat topik yang letaknya bisa di awal, bisa di bagian akhir, ya, bahkan ada juga ya kemungkinan itu diletakkan di bagian awal dan akhir. Jadi ada juga paragraf yang kalimat topiknya itu ada dua, ya, tapi dua itu mengungkapkan pikiran yang sama, ya, pikiran yang sama hanya dengan rumusan yang berbeda. Tapi yang seperti itu saya kira kalau toh ada, yaitu yang paling sering adalah pikiran utama yang diletakkan di bagian awal, ya, karena itu bagi penulisnya paling mudah, bagi pembacanya juga paling mudah, ya. Bagi penulisnya mudah karena dengan diletakkan di bagian pertama, maka bagian kedua, ya, kalimat kedua, ketiga dan seterusnya itu tinggal menghubungkan dengan kalimat pertama tadi. Itu bagi penulisnya. Bagi pembacanya, ya, maka pembaca itu akan dengan mudah menemukan pokok pikiran, ya, pokok pikiran yang ada dalam paragraf itu, ya. Jadi dengan membaca kalimat pertama, pembaca bisa berharap ini pikiran utama yang ada dalam paragraf ini. Lalu kemudian tinggal membaca penjelasannya. Ya, kalimat pertama memberikan penjelasan tentang apanya, kalimat kedua memberikan penjelasan tentang apanya dan seterusnya. Ya, itu ciri paragraf yang kedua. Kemudian yang ketiga, setiap paragraf menggunakan kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengembang atau kalimat penjelas yang berfungsi menjelaskan pikiran utama yang ada dalam kalimat topik itu, ya. Nah, itu ciri yang ketiga, ya. Jadi ada kalimat topik, kemudian ada kalimat penjelas. Kemudian yang keempat, jika diperlukan paragraf juga menggunakan kalimat penegas. Oke, berikutnya adalah fungsi paragraf, ya. Fungsi paragraf ada berapa ini? Ada 5, ya. Ada 5. Ini sebenarnya bukan materi yang saya tulis ini. Baik, mengekspresikan gagasan tertulis dan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. Ya, intinya sebagai bahasa tulis, ya, paragraf itu berfungsi mengekspresikan gagasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menandai peralihan atau pergantian gagasan baru bagi karangan yang terdiri atas beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran, pokok pikiran, ya. Jadi ya, bagi pembaca terutama, ya, yang berusaha memahami tulisan kita, bagi pembaca yang berusaha memahami tulisan kita, maka pembaca itu akan dimudahkan, ya, oleh tulisan yang mengikuti kaidah-kaidah penulisan paragraf. Jadi mulai dari kaidah bentuknya, kemudian dari kaidah isinya. Jadi dengan melihat bentuknya, setiap kali ada tulisan menjorok ke dalam, berarti itu merupakan paragraf baru, ya. Berarti merupakan paragraf baru, dan setiap paragraf baru maka selalu mestinya mengandung pokok pikiran yang baru. Jadi ketika kita sedang membaca suatu karya tulis, ya, maka pikiran kita akan dituntun untuk berupaya memahami gagasan-gagasan yang ada di dalam karya tulis itu, ya. Jadi kalau di bagian pendahuluan misalnya kita secara cepat bisa menemukan ada 10 paragraf misalnya, maka kita akan mencari, ya, atau memahami gagasan apa saja yang dikemukakan di dalam 10 paragraf itu, ya. Paragraf itu. Nah, seperti itu. Itu fungsi yang kedua, ya. Kemudian
Oke. Terus siapa ya? Halo. Ini pasti kepencet ini ya. Set mute-nya ya. Sehingga suaranya masuk ya. Baik ya. Fungsi yang ketiga ya. Memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembaca. Nah, itu tadi ya. Itu tadi. Jadi fungsi paragraf itu ya, penulis itu kan sebenarnya ingin mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan-gagasan yang ada dalam pikirannya ya. Jadi ketika kita menulis suatu karya tulis ilmiah ya, yang sistematikanya terdiri atas bagian pertama itu pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah ya. Kemudian kalau itu makalah ya, di dalam bagian pendahuluan itu sekaligus ada kerangka teori ya, kemudian ada metode ya, itu kalau makalah ya, karena makalah itu bentuknya pendek ya, sehingga bagian-bagian substansi makalah itu kemudian dijadikan dalam satu bab ya, satu bab. Jadi bab 1 itu terdiri atas latar belakang, kemudian rumusan masalah ya, kemudian angka teori, kemudian metode. Ada juga yang di dalam bab 1 itu juga berisi tentang tujuan dan manfaat ya, tujuan dan manfaat. Itu bergantung pada yang memberikan tugas ya, yang memberikan tugas atau yang memberikan ketentuan tentang sistematika itu. Jadi kalau di Politeknik misalnya ada ketentuan tentang sistematika makalah itu harus ada tujuan dan manfaat ya, maka di dalam bab 1 itu ada bagian tujuan dan manfaat. Tapi kalau tidak ada ya berarti tidak ada. Nah, seperti itu. Nah, di dalam setiap bagian itu tentu juga sudah ada ketentuan tentang apa yang harus ditulis ya. Ya, pokok-pokok pikiran apa saja yang harus ditulis. Jadi misalnya di dalam pendahuluan ya, di dalam pendahuluan itu substansi yang harus ditulis di bagian pendahuluan itu adalah kerangka teori umum yang digunakan untuk membicarakan satu persoalan ya, kemudian apa objek penelitian atau objek kajian di dalam makalah itu ya, di dalam makalah itu. Nah, dengan kisi-kisi pokok pikiran seperti itu, maka pada bagian latar belakang ya, kemudian pada bagian pertama diawali dengan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan teori utama yang digunakan untuk membicarakan makalah ya, membicarakan objek penelitian itu ya. Nah, setelah itu maka kemudian penulis akan mulai membangun ya, mengorganisasikan ini, memudahkan pengorganisasian gagasan ini, maka kemudian mulai membangun gagasan-gagasan yang akan dikemukakan pada bagian pendahuluan ya, khususnya untuk mengungkapkan teori-teori utama yang akan digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang dirumuskan di bawah ya, itu ya. Nah, maka dengan demikian organisasi gagasan pada latar belakang itu akan dimulai dengan beberapa paragraf yang memberikan penjelasan tentang teori utama ya. Nah, beberapa gagasan itu berarti beberapa paragraf ya, beberapa paragraf. Nah, kemudian setelah itu kemudian dilanjutkan dengan apa yang akan dibicarakan ya, atau objek kajiannya itu apa ya.
objek kajiannya itu apa. Maka kemudian setelah beberapa paragraf tentang teori utama itu, lalu kemudian diberikan penjelasan tentang objek kajian, ya, objek kajian yang akan dijelaskan dalam makalah itu. Nah, itu juga ada beberapa paragraf, ya. Paragraf seperti itu, ya. Nah, jadi paragraf-paragraf itu fungsinya untuk memudahkan pengorganisasian gagasan. Ini bagi penulis, ya. Nah, bagi pembaca, itu untuk memudahkan pemahaman. Nah, jadi ketika seseorang hendak membaca sebuah makalah, ya, ketika membaca bagian pendahuluan, ya, dia sudah mempunyai satu kerangka pikir, ya, yang diharapkan dapat dia peroleh pada bagian pendahuluan itu, ya, yaitu dia akan mendapatkan penjelasan tentang teori-teori umum yang dibangun untuk menjawab permasalahan, ya, Nah, maka ketika dia mulai membaca, dia akan membuktikan apakah yang dia harapkan itu ada atau tidak di dalam makalah itu. Ya, maka ketika itu ada, nah, akan memudahkan bagi dia untuk memahami. Oh, ternyata dalam makalah ini pada bagian pertama, ya, dijelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan teori yang digunakan. Ya. Maka kemudian dia akan membaca paragraf pertama, ya, tentang teori yang pertama, kemudian paragraf kedua, ya, penjelasan lebih lanjut dari teori itu, paragraf ketiga, keempat, ya, itu masih merupakan penjelasan dari teori itu. Nah, seperti itu. Ya, jadi dengan mudah, ya, pembaca akan memahami gagasan yang ada pada bagian latar belakang. Nah, kemudian setelah teori, ya, kemudian pembaca akan berusaha untuk memahami. Nah, setelah ini mestinya ada penjelasan tentang objek kajiannya, ya, objek kajiannya. Maka dia kemudian membaca dan kalau itu terbukti, maka dia akan lebih mudah memahami. Tapi kalau tidak terbukti, maka dia akan membuat satu reorganisasi gagasan, ya, reorganisasi apa itu? Reorganisasi harapan, ya, apa sebenarnya yang akan diungkapkan oleh penulis itu, ya, penulis itu. Kalau tidak menggunakan apa organisasi gagasan seperti yang diharapkan, maka kemudian pembaca akan berusaha memahami satu persatu paragraf itu, kemudian mengkonstruksi ulang di dalam pikirannya, oh, ternyata ini yang dikemukakan oleh penulisnya, ya, tidak sama dengan yang dia harapkan, ya, tapi ternyata penulis mempunyai cara pengorganisasian gagasan yang agak berbeda. Jadi misalnya kemudian latar belakang itu diawali dengan menjelaskan objek kajiannya, ya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian setelah objek kajiannya baru kemudian dijelaskan dengan teori yang digunakan untuk menjelaskan objek kajian itu, ya. Kemudian dilanjutkan dengan oh, ini ada tinjauan pustaka misalnya. Jadi mengungkapkan secara garis besar tentang penelitian-penelitian yang telah ada, ya, yang telah ada sebelumnya, ya. Sehingga kemudian pada bagian akhir dari latar belakang itu penulis kemudian mengungkapkan ini loh bagian yang belum dibicarakan dalam penelitian sebelumnya, ya. Maka kemudian pada bagian akhir itu dijelaskan tentang persoalan yang belum pernah ditulis oleh penulis yang lain, ya, Nah, itu yang kemudian dirumuskan dalam permasalahan. Ada, ya, yang seperti itu. Jadi sebenarnya sistematika atau pengorganisasian gagasan pada latar belakang itu ada beberapa format, ya, ada beberapa bentuk, ya, seperti itu, ya. Jadi itu menjadi satu
kerangka pikir bagi pembaca ketika dia sedang membaca sebuah karya tulis ilmiah ya. Jadi kalau seorang pembaca itu sudah mempunyai beberapa format ya, beberapa alternatif format tentang pengorganisasian gagasan yang ada dalam latar belakang, maka ketika dia dan pembaca itu akan mudah memahami tulisan itu. Nah, jadi ini fungsi yang ketiga. Jadi bagi penulis paragraf-paragraf itu memudahkan pengorganisasian gagasan, bagi pembaca paragraf-paragraf itu memudahkan pemahaman, ya, pemahaman, memudahkan proses memahami karya tulis ilmiah itu. Ya. Nah, itu fungsi yang ketiga. Fungsi yang keempat, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan-satuan unit pikiran yang lebih kecil. Ya, yang lebih kecil, ya itu tadi. Nah, jadi setelah gagasan itu diorganisasikan, ya pada paragraf pertama, misalnya gagasan utamanya itu A, pada berikutnya gagasan B, ya paragraf ketiga gagasan C dan seterusnya, maka kemudian setiap gagasan utama itu kemudian ditulis dalam kalimat utama atau kalimat topik, ya. Kemudian kalimat topik itu diberikan penjelasan dengan kalimat-kalimat penjelas. Nah, itu fungsi yang ketiga, ya. Jadi satuan-satuan unit pikiran yang lebih kecil itu maksudnya adalah berupa kalimat-kalimat, ya, kalimat-kalimat yang dibangun dalam sebuah paragraf itu. Jadi kalau dimulai dari kalimat topik, ya, maka kalimat topik itu kemudian dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas, ya, dengan kalimat penjelas. Maka fungsi paragraf itu bagi penulis adalah memudahkan pengembangan topik karangan dalam satuan-satuan unit pikiran yang lebih kecil. Ya. Jadi ketika pada awalnya penulis itu baru menyusun gagasan-gagasan utama dalam bentuk kalimat-kalimat topik, ya, maka pada tahap berikutnya kalimat topik itu dikembangkan menjadi, ya, menjadi lebih besar dengan menambahkan kalimat-kalimat penjelas. Ya. Kemudian fungsi yang kelima, memudahkan pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri atas beberapa variabel. Ini saya kurang paham ini, ya. Baik. Kemudian pikiran utama dan kalimat topik, ya. Pikiran utama yaitu topik yang dikembangkan menjadi paragraf. Pikiran utama dinyatakan dalam kalimat topik. Paragraf yang berisi analisis, klasifikasi, deduktif atau induktif sebaiknya menggunakan kalimat topik. Ya. Paragraf narasi atau deskripsi menggunakan kalimat yang sama kedudukannya, tidak diharuskan menggunakan kalimat topik. Nah, ini maksudnya jadi teorinya, ya, ada paragraf yang terdiri atas kalimat topik dan kalimat penjelas. Ada juga paragraf yang tidak memiliki kalimat utama, ya, semuanya kedudukannya sama, ya, semuanya kedudukannya sama. Jadi ini yang nomor berapa ini? 4 ini. Nomor 4 ini kedudukan semua kalimatnya itu sama, ya, tidak ada kalimat topik, tidak ada kalimat penjelas, semuanya hanya membicarakan satu gagasan, ya, satu gagasan utama. Jadi paragraf yang berisi narasi atau deskripsi menggunakan kalimat yang sama kedudukannya, tidak diharuskan menggunakan kalimat topik. Tetapi kalau kalimat paragraf itu merupakan berisi analisis, klasifikasi, deduktif atau induktif, ya, ini ya sebaiknya menggunakan kalimat topik, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalimat-kalimat topik itu terdapat di dalam
paragraf ya, paragraf yang di dalamnya berisi tentang analisis, klasifikasi, penjelasan deduktif ya, atau penjelasan induktif ya. Kalau deduktif itu berarti kalimat topiknya ada pada bagian pertama. Kalau induktif itu kalimat topiknya ada pada bagian terakhir ya, pada bagian terakhir. Seperti itu. Oke. Paragraf tanpa kalimat topik, paragraf yang terdiri atas beberapa kalimat, kadang-kadang menyajikan pikiran-pikiran yang setara, tidak ada pikiran yang lebih utama dari kalimat yang lain. Nah, itu tadi. Nah, contoh ya, contoh. Oh, ini contoh paragraf tanpa kalimat topik ya, sebentar. Kalimat topik dalam paragraf. Sebentar. Kita cari contohnya ya. Nah, ini contohnya. Kalimat topik pada awal paragraf ya. Kalimat topik pada awal paragraf. Kita cermati contohnya. Sebagai anggota masyarakat, manusia membutuhkan tingkat kehidupan yang lebih baik. Sebagai anggota masyarakat, manusia membutuhkan tingkat kehidupan yang lebih baik. Jadi ini kalimat topik ada pada awal paragraf. Ya. Jadi kalau itu oleh penulisnya diharapkan menjadi kalimat topik, maka kalimat berikutnya itu memberikan penjelasan terhadap kalimat topik itu. Ya. Kehidupan di sini, nah kehidupan di sini, jadi ini kehidupan, ini tingkat kehidupan. Ya, jadi ada bagian yang dijelaskan. Ya. Jadi ini saya sebenarnya mau memberikan blok di dua bagian ya. Ini kalau Word bisa ya, tapi karena ini PDF, ini setiap kali berpindah tidak bisa. Jadi ini ada tingkat kehidupan, kemudian kalimat kedua diawali dengan kata kehidupan. Artinya ini memberikan penjelasan kalimat topik khususnya yang berkaitan dengan tingkat kehidupan. Nah, apa yang dimaksud dengan tingkat kehidupan? Kehidupan di sini menyangkut berbagai aspek seperti aspek ekonomi, kesehatan, dan keamanan. Jadi yang dimaksud tingkat kehidupan itu adalah tingkat kehidupan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, aspek kesehatan, dan aspek keamanan. Artinya tingkat ekonominya itu diharapkan lebih baik ya, tingkat kehidupannya lebih baik itu berarti tingkat ekonominya harusnya menjadi lebih baik, tingkat kesehatannya menjadi lebih baik, tingkat keamanannya menjadi lebih baik ya. Nah, ini terlihat sekali bahwa kalimat kedua ini memberikan penjelasan sebagian dari gagasan utama ya yang ada pada kalimat topik ini ya. Kemudian ketiga hal tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap manusia agar dapat hidup sejahtera. Jadi hidup sejahtera itu menurut tulisan ini, menurut paragraf ini, hidup sejahtera itu kalau kemudian aspek ekonomi, aspek kesehatan, dan aspek keamanan semakin meningkat. Meningkatnya menurut kalimat yang ketiga ini ya. Ketiga hal tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap manusia agar dapat hidup sejahtera. Nah, ini penjelasan ya, penjelasan terhadap kalimat kedua ini. Ya, tapi juga terkait dengan kalimat satu ya, karena pada kalimat satu sebagai anggota masyarakat manusia membutuhkan tingkat kehidupan yang lebih baik. Nah, tingkat kehidupan yang lebih baik itu apa ya? Yang pertama, tingkat kehidupan yang lebih baik itu terkait dengan masalah ekonomi, kesehatan, dan keamanan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syaratnya ya, ketiga hal tersebut harus dipenuhi ya. Artinya harus dipenuhi itu harus meningkat ya. Tingkat ekonominya harus meningkat, tingkat kesehatannya harus meningkat, tingkat keamanannya harus meningkat agar dapat disebut hidupnya sejahtera. Nah, begitu.
Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, kesejahteraan hidup manusia akan terganggu. Nah, itu. Jadi ini penjelasan berikutnya. Jadi kalau ini terpenuhi, maka hidupnya sederhana, sejahtera. Kalau ada bagian yang tidak terpenuhi, maka hidupnya menjadi terganggu. Artinya terganggu di sini kesejahteraannya menjadi tidak atau kurang sempurna. Nah, seperti itu cara memahami paragraf ya. Cara memahami paragraf yang kalimat topiknya ada pada bagian awal, pada bagian awal paragraf. Ya. Nah, jadi ketika kita menulis sebuah paragraf ya, paragraf deduktif ini ya, dengan kalimat topik pada bagian awal paragraf, maka kita bisa mencontoh cara menulis paragraf ini ya. Jadi paragraf yang pertama kalimat yang pertama ini berisi gagasan utama, kemudian dari gagasan utama ini kemudian diberikan penjelasan. Penjelasannya boleh pada satu bagian tertentu dari kalimat itu. Jadi di sini menjelaskan tentang tingkat kehidupan ya. Tingkat kehidupan itu diberikan penjelasan dengan 3 kalimat penjelas ya, 3 kalimat penjelas. Yang pertama menjelaskan tentang aspek-aspek yang harus meningkat ya, yang harus meningkat ya. Kemudian yang kedua penegasan bahwa itu harus meningkat semua ya, harus meningkat semua ketiga aspek itu. Karena kalau ada yang tidak meningkat maka kesejahteraannya menjadi kurang sempurna. Nah, kemudian ini kalimat topik pada akhir paragraf ya. Paragraf diakhiri kalimat topik dan diawali dengan kalimat penjelas. Ya. Artinya paragraf menyajikan kasus khusus, contoh penjelasan, keterangan atau analisis lebih dahulu, barulah ditutup dengan kalimat topik ya. Saya jarang sekali menggunakan teknik ini ya, karena bagi saya ini sulit ya, ini sulit. Meskipun bagi penulis yang sudah mahir ya, bagi penulis yang sudah mahir, seperti ini bisa saja dengan mudah dilakukan ya. Tapi bagi penulis yang belum terlalu mahir atau barangkali bagi penulis yang memang seleranya ya, ini berkaitan dengan selera juga ya. Ada penulis yang seleranya itu ya lebih suka menempatkan kalimat topik di bagian awal. Tapi penulis yang mahir ya, barangkali dia suka membuat variasi-variasi dalam tulisan ya. Variasi dalam tulisan. Variasi itu bisa berupa penempatan kalimat topik yang bervariasi ya. Kadang ditempatkan pada bagian awal, kadang ditempatkan pada bagian akhir, kadang ditempatkan bagian awal dan akhir ya, itu untuk menciptakan variasi-variasi tulisan ya. Kita semuanya pada dasarnya kan menyukai variasi-variasi ya. Jadi kalau misalnya setiap hari kita hanya makan dengan, meskipun itu dengan ayam goreng misalnya, tapi kalau setiap hari itu terus juga akan bosan ya. Akan lebih baik kalau ada variasi-variasi dalam hidup. Begitu juga ketika seorang itu menulis ya, tentu ini penulis yang sudah mahir ya. Maka penulis yang sudah mahir itu akan menciptakan variasi-variasi dalam teknik menulis ya, khususnya dalam hal ini adalah menulis paragraf ya. Yaitu dilakukan dengan cara membuat variasi-variasi di dalam penempatan kalimat topik ya. Contoh kalimat topik pada bagian akhir ya. Nah, ini contohnya panjang sekali ya. Nah, ini coba kita hitung ada berapa kalimat. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kalimat ya. Ini ada 5 kalimat. Jadi ini cukup ideal sebenarnya ya. Paragraf sekian ini cukup ideal ya. Jadi ini ada kalimat yang agak pendek ya. Ini kalimat yang pendek ini. Ini kalimat yang pendek. Pidato-pidato terutama pidato kenegaraan ditulis dan diucapkan dalam bahasa Indonesia ya. Ini kalimat pendek.
Tapi ada juga kalimat yang panjang ya. Ini termasuk kalimat yang lumayan ya, agak panjang, terdiri atas berapa 3 baris ya. Nah, kemudian ini cukup pendek. Kemudian yang ketiga ini, yang terakhir ini cukup panjang, 3 baris lebih. Seperti itu. Nah, coba kita baca. Dokumen, keputusan, dan surat menyurat yang dikeluarkan pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Ya, ditulis dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato, terutama pidato kenegaraan, ditulis dan diucapkan dalam bahasa Indonesia. Hanya dalam keadaan tertentu, demi kepentingan komunikasi antar bangsa, pidato resmi ditulis dan diucapkan dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Demikian pula, bahasa Indonesia dipergunakan masyarakat dalam upacara dan kegiatan kenegaraan. Dengan kata lain, komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat berlangsung dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik secara tulis maupun secara lisan. Nah, ini ada bagian paragraf yang sebenarnya tidak nyambung, ya. Tidak nyambung. Yang mana itu? Coba Anda perhatikan. Ya. Hanya dalam keadaan tertentu demi kepentingan komunikasi antar bangsa, pidato resmi ditulis dan diucapkan dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Kemudian kita bandingkan dengan kalimat topiknya. Dengan kata lain, komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat berlangsung dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik secara tertulis maupun lisan. Nah, ini tidak nyambung ini ya, tidak berhubungan antara kalimat yang saya blok ini ya, blok ini dengan kalimat topiknya. Kalimat topiknya itu hanya membatasi komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, yang berarti masyarakat di negara itu. Padahal di sini menyangkut komunikasi antar bangsa, ya, komunikasi antar bangsa. Jadi padahal komunikasi antar bangsa ini tidak ada di dalam kalimat utamanya, di dalam kalimat topiknya, ya, maka kalimat ini keberadaannya mengganggu, ya, mengganggu paragraf ini, mengganggu paragraf ini. Lebih baik ini kalimat ini, ya, ini dikeluarkan dan kalau tetap mau dipertahankan, dikembangkan menjadi paragraf baru, ya. Dikembangkan menjadi paragraf baru, ya. Jadi dalam paragraf ini kemudian kita hilangkan bagian yang saya blok ini. Dengan demikian semua yang ada dalam kalimat ini ya memberikan penjelasan terhadap kalimat utamanya. Dengan kata lain, komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat berlangsung dengan menggunakan bahasa Indonesia, ya, baik secara tertulis maupun lisan. Ya, kalau kalimat utamanya itu seperti itu, maka masih nyambung dengan kalimat pertama, masih nyambung ya. Keputusan, dokumen, keputusan, surat menyurat yang dikeluarkan pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Ya. Karena apa? Karena dokumen, keputusan, surat menyurat yang dikeluarkan pemerintah itu merupakan wujud komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, ini antara pemerintah dengan masyarakat. Ya. Jadi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat itu bisa dirupakan dalam bentuk dokumen yang ditulis oleh pemerintah, keputusan yang ditulis oleh pemerintah, surat menyurat yang ditulis oleh pemerintah. Ya. Jadi kalimat pertama ya nyambung dengan kalimat topik. Ya. Pidato-pidato, terutama pidato kenegaraan ditulis dan diucapkan dalam bahasa Indonesia. Ini contoh, ya, contoh yang harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi pidato itu juga merupakan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Demikian pula bahasa Indonesia digunakan masyarakat dalam upacara dan kegiatan kenegaraan. Ya.
ini sebenarnya kurang pas juga ya, tapi masih relatif berhubungan dengan kalimat topiknya ya. Karena kalimat topiknya kan komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Maka kalimat yang keempat ini, demikian pula bahasa Indonesia dipergunakan masyarakat. Jadi ini yang menggunakan masyarakat dalam upacara dan kegiatan kenegaraan. Ya, jadi ini tadi kan komunikasi timbal balik ya. Komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Jadi pada kalimat keempat ini masih berhubungan dengan kalimat yang ketiga, kalimat topiknya ya, dengan kalimat topiknya. Ya, nah ini contoh-contoh yang lain ya dalam sebuah paragraf ya, kalimat topik di awal dan di akhir ya. Coba nanti Anda baca sendiri ya. Di sini juga ada contohnya ya. Ada contohnya. Kemudian kalimat topik bahkan ada yang di tengah ya. Kalimat topik ada yang di tengah. Ya, kemudian ada contohnya, ini ada contohnya. Kalimat topik ada yang di tengah. Ya, kemudian ini ada salah paragraf ya. Nah, baik. Ini masih ada waktu sekitar berapa? 15 menit ya. 15 menit saya ingin Anda menulis sebuah paragraf ya. Anda menulis sebuah paragraf ya. Terdiri atas 5 kalimat ya, minimal ya, 5 kalimat ya. Masih ada waktu 15 menit ya. Kemudian nanti hasilnya Anda kirim WA saja ya, biar cepat ya. Kalau dikirim email kira-kira bisa cepat apa enggak? Halo? Lebih cepat WA, Pak. Lebih cepat WA ya. Jadi dikirim WA saja di grup ya. Semua sudah masuk grup ya. Grup WA ya. Sudah, Pak. Sudah, oke ya. Ya sudah, silakan. Jadi Anda tulis sebuah paragraf ya, bebas saja temanya ya. Temanya bebas, tidak harus berkaitan dengan bidang ilmu Anda ya. Tapi usahakan itu masih terkait dengan mata kuliah tertentu yang Anda tempuh ya, Anda tempuh selama ini ya. Jangan kemudian menggunakan paragraf yang temanya itu kehidupan sehari-hari ya, jangan. Tapi yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu ya, bidang ilmu tertentu ya. Satu paragraf 5 kalimat ya. Ya, waktunya 15 menit ya. Kemudian nanti dikirim WA. Ya, begitu. Saya tunggu di sini. Jelas ya? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Untuk mengirim jawaban di WA-nya apa perlu mencantumkan nama? Oh ya, betul. Jadi di atas ya, Anda cantumkan nama dan NIM-nya ya. Agar kemudian ya, karena nama di WA kan kadang-kadang ada yang disingkat ya, kadang-kadang mungkin bahkan menggunakan nama yang lain ya, karena mungkin HP-nya sedang error, kemudian pinjam HP-nya yang lain seperti itu ya. Jadi akan lebih baik kalau di bagian atas ya ditulis nama dan NIM, sehingga saya mudah untuk memasukkan di dalam daftar peserta mata kuliah ini ya. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Oke, silakan mulai dikerjakan sampai dengan pukul 22 ya. 15 menit. Baik, sambil meneruskan mengerjakan ya. Sekarang sudah pukul 21:58. Saya sudah membuat screenshot ini ya, peserta yang ada di Zoom ya, ada 4 halaman sudah saya screenshot ya. Jadi saya sudah mendapatkan dokumen, barangkali nanti ditanyakan oleh Politeknik, dan silahkan terus melanjutkan yang belum selesai. Yang sudah selesai silahkan Anda bisa langsung mengirimkan ke
bisa dipikirkan untuk dilaksanakan. Jadi tugas-tugas itu diupload oleh ketua kelas di Google Drive ya, di Google Drive. Kemudian saya diberikan linknya sehingga saya bisa dengan mudah untuk mengakses pekerjaan Anda ya. Jadi ini tadi saya sejak tadi siang mengalami kesulitan untuk mengakses pekerjaan Anda ya, meskipun kemudian berhasil tetapi sebagian masih belum bisa saya akses ya. Dan kalau Anda bisa melakukan ini seperti saran teman Anda ini, Anda masukkan di Google Drive ya, kemudian saya berikan linknya, maka mungkin itu akan sangat memudahkan ya. Tapi saya mengaksesnya juga mudah ya. Ya mungkin nanti ketua apa ini namanya, koordinator atau ketua golongan ya bisa membicarakan ini dengan teman-temannya ya, dengan teman-temannya. Tapi untuk yang kali ini silakan lewat lewat grup WA saja ya. Terus kemudian sekali lagi saya ingatkan minggu depan kita UTS dengan materi UTS sampai dengan yang kita bicarakan malam hari ini ya. Saya kira jelas atau masih ada pertanyaan barangkali? Tidak ada ya? Halo? Sudah ya? Sudah jelas. Oke, sudah jelas. Kalau begitu perkuliahan bisa kita akhiri sampai di sini. Bagi Anda yang belum selesai silakan diselesaikan ya. Ya, bagi yang sudah selesai silakan dikirim di grup WA ya. Baik, dengan demikian perkuliahan bisa kita akhiri ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.